Om Swastiastu, baik dokter, perkenalkan kami dari SDDA 3 yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan student project kami dengan judul Anemia B12 Deficiency. Berikut merupakan daftar anggota SDDA 3 yang akan mempresentasikan student project berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Kak Yurika Niswari dengan 3 digit link terakhir 007. Jadi saya akan mempresentasikan latar belakang dari anemia defisiensi B12. Anemia salah satu masalah kesehatan utama bagi sepertiga populasi dunia adalah anemia pada tahun 2010. Anemia yang biasanya diketahui oleh orang awam itu sebagai suatu penyakit kekurangan darah. Namun dalam istilah medis, anemia diartikan sebagai terjadinya penurunan kadar hemoglobin dan atau hematokrit. Anemia ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya yaitu defisiensi nutrisi, peradangan, kelainan genetik hemoglobin, kehilangan eritrosit berlebihan, dan lain-lain. Salah satu anemia yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi yaitu anemia defisiensi vitamin B12, di mana anemia ini merupakan kondisi yang berkembang ketika tubuh kekurangan vitamin B12 atau kobalamin. Untuk prevalensinya, prevalensi anemia defisiensi vitamin B12 di dunia diperkirakan sekitar 6%. Karena prevalensinya itu lebih tinggi pada orang dewasa di atas 60 tahun, mulai dari 10% hingga 19% di berbagai negara. Dan itu, anemia defisiensi B12 ini juga lebih tinggi dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Kondisi anemia defisiensi B12 ini disebut juga dengan anemia megaloblastik. Sel darah yang abnormal tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mengangkut dan mendistribusikan oksigen, sehingga organ maupun jaringan pada tubuh tidak dapat bekerja secara optimal. Sekian yang dapat saya presentasikan, akan lanjutkan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Karen Marco Putri Marga dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi B12 defisiensi anemia? Kedua, ada bagaimana etiologi dan prevalensi B12 defisiensi anemia. Yang ketiga, bagaimana patofisiologis B12 defisiensi anemia. Selanjutnya ada apa saja faktor risiko dari B12 defisiensi anemia. Yang kelima, apa saja manifestasi klinis yang dapat timbul ketika mengalami B12 defisiensi anemia. Yang keenam, bagaimana diagnosis dari B12 defisiensi anemia. Apa saja yang dapat dilakukan untuk pencegahannya, bagaimana penata laksanaan B12, yang terakhir adalah bagaimana prognosis B12 defisiensi anemia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama ada untuk memahami definisi B12 defisiensi anemia itu apa, selanjutnya untuk mengetahui etiologi dan prevalensinya, untuk mengetahui patofisiologis B12 defisiensi anemia, untuk mengetahui faktor-faktor resiko, untuk mengetahui manifestasi klinis dari B12 defisiensi anemia, untuk mengetahui bagaimana diagnosis dari B12 defisiensi anemia, untuk selanjutnya dan untuk mengetahui pencegahan dari B12 defisiensi anemia, untuk mengetahui penata laksanaan B12 defisiensi anemia, yang terakhir untuk mengetahui prognosis B12 defisiensi anemia. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat memahami tentang B12 defisiensi anemia melalui student project yang kita buat ini. Selanjutnya, manfaat praktis bagi siswa, mahasiswa dapat belajar dan memahami tentang B12 defisiensi anemia. Yang kedua, ada bagi masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang B12 defisiensi anemia melalui student project ini. Dan terakhir ada bagi institusi sebagai media pembelajaran tambahan untuk mahasiswa tentang B12 defisiensi anemia. Yang kedua, institusi dapat menilai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam student project ini, terutama dalam memahami B12 defisiensi anemia. Yang terakhir, menambah kepustakaan di Universitas Udayana. Sekian dari materi yang saya bawakan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Perkenalkan, saya Komang Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 213. Jadi saya akan melanjutkan presentasi yaitu ke definisi
B12 defisiensi anemia. Jadi, anemia defisiensi B12 adalah anemia megaloblastik yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Selain zat besi, susun tulang juga memerlukan vitamin B12 dan asam folat untuk menghasilkan sel darah merah. Apabila salah satu dari komponen tersebut mengalami defisiensi, maka akan terjadi anemia megaloblastik. Di mana pada kasus ini, susun tulang menghasilkan sel darah merah yang abnormal dan besar atau megaloblast. Sel darah putih dan platelet yang dihasilkan juga akan mengalami abnormalitas. Anemia jenis ini biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 dan juga asam folat dalam makanan ataupun permasalahan dalam penyerapan vitamin tersebut. Mungkin sekian dari saya. Selanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, saya ingin berbagi informasi dengan 3 digit yang terakhir 1/4, izin melanjutkan presentasi pada sebab etiologi dan prevalensi B12 defisiensi anemia. Jadi, anemia defisiensi B12 merupakan anemia yang disebabkan oleh karena kekurangan B12. Nah, kekurangan B12 itu sendiri memiliki 3 etiologi primer, yaitu autoimun, malabsorpsi, dan insufisiensi diet. Di sini saya akan memulai penjelasan terkait malabsorpsi dan autoimun terlebih dahulu, yang mana memiliki proses yang berhubungan. Jadi pertama-tama saya akan memberikan penjelasan terkait proses absorpsi normal, yang diawali dengan produksi haptokorin, kemudian B12 lepas dari makanan yang sudah dicerna yang membentuk kompleks B12 haptokorin. Selanjutnya, faktor intrinsik diekskresi dan tidak dapat interaksi dengan kompleks B12 haptokorin. Haptokorin dipecah oleh tripsin dan enzim lain sehingga bisa membentuk kompleks faktor intrinsik B12. Kemudian, kompleks tersebut berikatan dengan reseptor kubam pada permukaan mukosa enterosit. Dari sana, B12 diangkut ke sirkulasi. Dengan ini, B12 lebih mudah diikat protein transkobalamin 2. Kemudian kompleks B12 transkobalamin tersebut berikatan dengan reseptor transkobalamin, sehingga memungkinkan terjadinya penyerapan. Nah, itulah merupakan proses dari absorpsi normal. Nah, bagaimana jika ada gangguan pada proses tersebut? Jadi, hampir setiap langkah absorpsi normal tersebut dapat mengalami gangguan, yaitu malabsorpsi atau gangguan penyerapan. Jadi, penyebab dari malabsorpsi tersebut salah satunya adalah penyakit autoimun. Contohnya adalah penyakit autoimun gastritis kronis yang dapat menimbulkan kerusakan sel parietal sehingga dapat menyebabkan penurunan faktor intrinsik. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya malabsorpsi B12 yang akan menimbulkan terjadinya pengurangan penyerapan B12. Selain itu, penyebab lain dari malabsorpsi adalah kerusakan pada ileum terminal seperti reseksi bedah penyakit Crohn, kemudian kerusakan pada usus kecil seperti peradangan akibat celiak dan infeksi di Phyllobothrium latum, dan yang terakhir adalah riwayat operasi bypass lambung. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pada etiologi yang ketiga atau terakhir, yaitu insufisiensi diet, yang mana biasanya terjadi pada orang-orang dengan pola makan vegan atau vegetarian ketat kurang lebih 3 tahun. Jadi hal itu dapat menimbulkan kurang asupan makanan yang juga dapat menimbulkan prevalensi defisiensi B12 yang tinggi, yang juga dibuktikan oleh beberapa studi. Studi yang pertama yaitu dari Meksiko yang menunjukkan 19% hingga 41% dari berbagai subkelompok. Kemudian studi kedua yaitu pada ibu menyusui di Guatemala dengan data yaitu 46% orang yang mengalami defisiensi B12 yang tinggi. Kemudian studi terakhir yaitu studi pada pasien anemia megaloblastik di Pakistan dan Zimbabwe dengan data 50% yang disebabkan oleh defisiensi B12 dan 8% dan 17% secara berurutan di Pakistan dan Zimbabwe yang disebabkan oleh defisiensi folat. Studi tersebut pula yang dapat membuktikan bahwa defisiensi B12 merupakan penyebab utama dari terjadinya anemia megaloblastik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nimade Kumamela Sarosti Devi dengan NIM 20025111065. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari B12 defisiensi anemia. Nah, patofisiologinya itu diawali dengan adanya kelainan di sintesis DNA yang akan menghasilkan ketidakefektifan eritropoiesis yang diakibatkan oleh intramedulari prekursor dari sel-sel hematopoietik. Nah, DNA yang rusak ini disebabkan oleh adanya kekurangan vitamin B12. Nah, selanjutnya untuk di sitoplasma dan nukleus, ini tidak matang secara bersamaan. Untuk di sitoplasmanya itu sendiri,
ini tidak terdapat adanya perubahan hemoglobin. Sedangkan untuk yang di nukleus, itu karena tadi ada gangguan sintesis DNA, maka ia tidak matang secara penuh. Nah, selanjutnya sel-sel ini berhenti di fase sintesis DNA, yang selanjutnya akan membuat kesalahan dalam mereplikasi DNA dan akan menyebabkan kematian sel atau yang kita kenal dengan apoptosis. Nah, berubahnya sintesis DNA yang tadi itu akan meningkatkan aktivitas sel-sel prekursor. Jadi, sel-sel prekursor ini akan dengan cepat dapat membelah sel yang mengakibatkan terjadinya gangguan hematopoiesis. Nah, sel-sel prekursor yang berada di bone marrow atau sumsum tulang itu akan mengembangkan inti yang belum matang atau abnormal dengan eritrosit makrositik. Nah, ini kita bisa temukan biasanya di apusan darah tepi. Nah, jika defisiensi ini berlangsung berkepanjangan, maka dapat mengakibatkan terjadinya hemolisis intramedulari dari sel-sel prekursor yang ada di bone marrow atau sumsum tulang tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Nirmala Putri dengan 3 digit NIM terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis B12 defisiensi anemia, di mana prognosis anemia defisiensi B12 sangat bergantung terhadap tata laksana dan etiologi dari penyakit itu sendiri. Nah, pada pasien anemia defisiensi vitamin B12 yang berat, dapat terjadi hipokalemia dan kemungkinan dapat juga menyebabkan kematian mendadak. Nah, selain itu, jika tidak dilakukan penanganan dengan baik, maka keadaan seperti ini akan menjadi penghalang untuk beraktivitas sehari-hari dan juga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak jika penyakit ini terjadi pada kalangan anak-anak. Nah, di mana prognosis anemia defisiensi B12 ini dikatakan baik apabila penyebab terjadinya anemia ini dikarenakan kekurangan zat besi saja dan telah mendapatkan penanganan yang adekuat. Semua gejala dan manifestasi klinis jika dilakukan pemberian preparat besi akan menjadi membaik. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ayu Evita Satukayani dengan 3 digit terakhir 043. Di sini saya akan melanjutkan faktor resiko B12 defisiensi anemia. Nah, anemia defisiensi vitamin B12 ini adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat karena kekurangan vitamin B12. Nah, vitamin ini diperlukan untuk membuat sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Tanpa sel darah merah yang cukup, jaringan dan organ tidak mendapatkan cukup oksigen. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Nah, anemia defisiensi vitamin B12 ini lebih sering disebabkan oleh kurangnya faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik ini adalah protein yang dibuat di lambung. Hal ini diperlukan untuk menyerap vitamin B12. Jenis anemia defisiensi B12 ini disebut anemia pernisiosa. Selain itu, dapat juga disebabkan karena pembedahan yang mengangkat atau melewati ujung usus kecil. Bagian usus kecil ini adalah tempat penyerapan vitamin B12. Adapun faktor risiko dari anemia defisiensi vitamin B12 ini meliputi riwayat penyakit dalam keluarga, setelah bagian atau seluruh perut atau usus diangkat atau dioperasi, penyakit autoimun, termasuk diabetes tipe 1, penyakit Crohn, HIV, beberapa obat-obatan, maupun diet vegetarian yang ketat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Ngurah Bagus Agung Suryananda Jayaspara di Negara dengan 3 digit NIM terakhir 236. Di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis anemia defisiensi vitamin B12. Nah, manifestasi klinis dari anemia pada pasien defisiensi vitamin ini adalah tidak spesifik, yang artinya bahwa pada berbagai pasien akan ditemukan bahwa dapat menimbulkan klinis pada berbagai sistem di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah sistem hematologi, psikologi, dan juga neurologi. Pada sistem psikologi, itu dapat ditemukan pada pasien bahwa terjadi peningkatan risiko demensia dan depresi dan juga mania. Pada sistem neurologi, itu dapat ditemukan pada pasien bahwa terjadi myelopati, neuropati, dan juga atrofi pada sel saraf optik. Selanjutnya ada pada sistem hematologi atau pada sistem darah, ditemukan bahwa pada pemeriksaan MCV itu meningkat, atau MCV merupakan mean corpuscular volume. Selain itu juga ditemukan bahwa hypersegmented dari neutrophil berjumlah lebih dari 5 lobus. Selain itu juga terjadi anemia megaloblastik dengan gejala angor anemi, dyspnea, fatigue, dan juga ataupun gejala yang berhubungan dengan gagal jantung kongestif seperti adanya edema pada pergelangan kaki, ortopnia, dan juga nokturia.
Sekian dari penjelasan presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Catherine Sylvania dengan 3 digit NIM terakhir 134. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis B12 defisiensi anemia. Untuk diagnosisnya sendiri dapat dilakukan dengan complete blood count atau pemeriksaan darah lengkap di mana akan ditemukan kadar hemoglobin yang menurun, kadar hematokrit yang menurun, dan mean corpuscular volume atau MCV lebih dari 100. Kemudian bisa juga dilakukan pengukuran kadar serum B12 dan asam folat, di mana apabila serum B12 lebih dari 300 Pg per mililiter, artinya normal, serum Pg berada di angka 200 hingga 300 Pg per mililiter, yang berarti batas ambang, dan juga serum B12 kurang dari 200 Pg per mililiter, yang berarti kekurangan kadar B12. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan darah tepi, yang akan ditemukan adanya hipersegmentasi neutrofil, yang berarti neutrofil memiliki atau terbagi menjadi lebih dari 5 atau lebih dari sama dengan 5 lobus. Baik, saya Fani Pramesti, izin untuk melanjutkan presentasi. Di sini saya akan presentasikan mengenai pencegahan B12 defiensi anemia. Penyebab utama anemia defiensi B12 adalah kurangnya asupan vitamin B12 dalam tubuh. Oleh sebab itu, sebagai pencegahan dari anemia defiensi B12 adalah dengan mengembalikan kadar normal vitamin B12 di dalam tubuh. Salah satunya dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung vitamin B12. Adapun beberapa sumber makanan yang dapat meningkatkan vitamin B12 dalam tubuh antara lain daging, telur, ikan salmon, sereal, serta produk kedelai. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Dia Gracia Eliani Sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penata laksanaan dari anemia B12 defisiensi. Pengobatan yang dianjurkan yaitu dengan pemberian kapsul oral vitamin B12 atau cyanocobalamin, dan juga diperlukan vitamin B12 dalam bentuk injeksi jika tingginya kadar MCV dalam darah yang disebabkan oleh faktor intrinsik atau kelainan tubuh. Dalam waktu 3 bulan masa pengobatan, seharusnya nilai MCV kembali normal. Sekitar 10% dari dosis injeksi standar 1 mg diserap, yang memungkinkan penggantian cepat pada pasien dengan defisiensi berat atau gejala neurologis berat. British Society for Hematology merekomendasikan suntikan 3 kali per minggu selama 2 minggu pada pasien tanpa defisit neurologis, dan jika terjadi defisit neurologis, suntikan harus diberikan setiap hari selama 3 minggu atau sampai tidak ada perbaikan lebih lanjut. Jika defisiensi vitamin B12 terjadi bersamaan dengan defisiensi folat, vitamin B12 harus digantikan terlebih dahulu untuk mencegah degenerasi gabungan subakut dari sumsum tulang belakang. British Society for Hematology juga tidak merekomendasikan pengujian ulang kadar vitamin B12 setelah pengobatan dimulai, dan tidak ada pedoman yang membahas optimal interval untuk screening pasien beresiko tinggi. British Society for Hematology merekomendasikan vitamin B12 intramuskular untuk defisiensi berat dan sindrom malabsorpsi. Sedangkan penggantian oral dapat dipertimbangkan untuk pasien dengan penyakit ringan, tanpa gejala, dan tanpa masalah penyerapan atau kepatuhan. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Kevin Andrean Paulus dengan NIM 2005511171. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan memulai dari simpulan. Anemia merupakan salah satu masalah dalam dunia kesehatan. Setidaknya sepertiga dari populasi manusia di bumi mengalami anemia pada tahun 2010. Secara umum, sebagian besar orang mengertikan bahwa anemia merupakan suatu penyakit kekurangan darah. Akan tetapi, dalam istilah medis, anemia adalah kondisi di mana terjadinya penurunan kadar hemoglobin atau Hb atau hematokrit atau HCT. Faktor-faktor anemia dapat disebabkan oleh beberapa hal yang sangat bervariasi dan kompleks, seperti defisiensi nutrisi, peradangan, kelainan genetik, kehilangan eritrosit secara berlebihan, dan lain-lain. Anemia B12 merupakan salah satu defisiensi nutrisi. Penyebabnya dari anemia sangat beragam, bahkan pada individu yang sama.
Manifestasi hematologi dari salah satu penyebab dapat tertutupi oleh penyebab lainnya, seperti karakteristik dari anemia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 dan folat merupakan anemia. Anemia defisiensi B12 merupakan anemia megaloblastik yang penyebabnya adalah kekurangan vitamin B12 dan asam folat untuk menghasilkan sel darah merah. Kekurangan vitamin B12 itu dapat disebabkan oleh etiologi primer, yaitu autoimun, malabsorpsi, dan infusion diet. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke saran. Berdasarkan simpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan pada student project ini antara lain, yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut melihat masih terbatasnya data mengenai B12 defisiensi anemia. Lalu rekomendasi tambahan selanjutnya perlu perhatian khusus terhadap mahasiswa kedokteran, tenaga kesehatan, maupun masyarakat untuk mendapatkan edukasi lebih lanjut mengenai B12 defisiensi anemia, agar dapat meminimalisir tingkat kejadian dari B12 defisiensi anemia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan student project kami. Sekian presentasi student project dari SGD A3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.